Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang konsep ketuhanan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Devitri Makfiroh, Diah Setiawati, Fadian Ral Firdausi, Melia Cahya Fitri Rauhali, dan Nyi Aida Anggraini. Materi yang akan kita bahas pada materi konsep ketuhanan ini adalah filsafat ketuhanan dalam Islam, aliran teologi dalam Islam, iman kepada Allah, dan implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Yang pertama, filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam termasuk ilmu kalam atau perkataan, yang secara istilah artinya ilmu tentang kepercayaan keagamaan dengan bukti yang yakin, yang dalam Islam disebut akidah. Agama Islam merupakan agama tauhid atau ketuhanan, sehingga konsep mengenai ketuhanan haruslah fix dan clear. Hal ini menghindari simpang siur dan potensi penyelewengan kepercayaan karena kurangnya pengetahuan. Perbedaan persepsi akan keyakinan dapat berpotensi melahirkan konflik. Al-Quran menegaskan tentang Allah sebagai makrograde dan kausa prima yang memiliki kekuasaan atas alam dan seisinya. Pengakuan dan kepercayaan pada Allah menjadi sumber nilai Islam dengan menghadirkan kepatuhan terhadap segala sunnatullah. Filsafat ketuhanan menurut Islam berangkat dari epistemologi. Yang pertama, alam dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan hanyalah Allah. Allah menciptakan segala makhluk. Yang ketiga, Allah memiliki segala kekuasaan dan kekuatan terhadap segala sesuatu. Dan menggantungkan sesuatu kepada selain Allah disebut syirik. Dan yang keempat, Allah berbeda dengan segala sesuatu. Perbedaan Allah dengan selain Allah, yaitu berbeda dari unsur zatnya, berbeda dari sifatnya, dan berbeda dari wujudnya. Beberapa istilah terkait filsafat ketuhanan dalam Islam. Yang pertama, kalam membahas tentang ketuhanan disertai dalil akliyah. Yang kedua, usuluddin yang artinya asal muasal agama. Yang ketiga, tauhid, yaitu hal yang membahas tentang keesaan Allah. Yang keempat, fikih al-akbar yang terbagi menjadi dua, yaitu fikih akbar yang artinya pokok keyakinan terhadap Tuhan, dan yang kedua, fikih asghar, yaitu tentang hukum agama. Selanjutnya yaitu tentang tauhid, artinya menjadikan sesuatu itu satu atau wahada. Ada beberapa macam tauhid, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah, yang artinya mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau ibadah, yang artinya mengesahkan Allah dalam hal ibadah, yang dijelaskan pada surat Luqman ayat 30. Dan yang selanjutnya ada tauhid asma wa sifat, artinya mengesahkan Allah dengan nama dan sifat yang dimiliki. Hal ini dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Yang kedua, aliran teologi dalam Islam. Pada mulanya, agama Islam adalah agama yang bersatu dan belum terbagi menjadi beberapa golongan seperti agama Islam pada saat ini. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu, segala hukum dan ketentuan yang belum ditetapkan dapat langsung ditanyakan, dijelaskan, dan diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalnya beliau, terjadi kerenggangan iman yang pada akhirnya memunculkan banyak perkara dan kekisruhan. Misalnya, banyak umat Islam mulai enggan membayar zakat. Mereka menganggap bahwasanya zakat adalah upeti yang wajib diberikan kepada Nabi. Karena Nabi telah meninggal dunia, upeti tersebut menjadi tidak wajib lagi. Selain itu juga, banyak dari mereka yang mengaku sebagai Nabi. Namun, di antara itu semua, penyebab terpecahnya Islam menjadi beberapa golongan adalah karena disebabkan oleh adanya persaingan politik, yaitu antara Khalifah Ali dan Muawiyah yang melakukan peristiwa tahkim atau perdamaian pada saat terjadinya Perang Siffin, yang kemudian menyebabkan terpecahnya kaum muslimin dalam berbagai aliran. Berikut ini merupakan aliran-aliran teologi dalam Islam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij yakni golongan yang kecewa dengan keputusan Ali yang menerima islah dengan Muawiyah. Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah aliran yang tidak setuju dengan pendapat kaum Khawarij, yaitu pendapat untuk menghukum orang kafir serta orang-orang yang melakukan dan menyetujui tahkim. Ketiga, ada aliran Syiah.
Aliran Syiah merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib. Syiah terbagi lagi menjadi 12 golongan, dari yang sangat ekstrim dengan menyebut Ali sebagai nabi bahkan Tuhan, namun ada pula Syiah yang berpandangan moderat layaknya Ahlu Sunnah. Yang keempat, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah merupakan aliran yang menganggap bahwa segala yang terjadi adalah ketentuan Allah. Dalam aliran ini, kita sebagai manusia telah ditentukan qada dan qadarnya, sehingga tidak perlu melakukan usaha untuk merubahnya, karena sebagai manusia tidak ada pilihan lain selain menerima. Selanjutnya, yang kelima adalah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah merupakan aliran yang mengesampingkan aspek Allah sebagai sebab. Kalau aliran ini bisa dibilang kebalikan dari aliran Jabariyah. Aliran Qadariyah percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan akalnya. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih atau tidak untuk melakukan sesuatu. Yang keenam adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang bercorak logika dan mengedepankan argumentasi akal dalam menentukan setiap keputusan. Penganut ini menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara lebih bebas. Aliran ini juga menganggap qada dan qadar adalah manusia sendiri yang menentukan melalui perbuatannya. Selanjutnya yang ketujuh adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang berpegang pada Al-Quran dan hadis sebagai referensi utamanya. Para penganut aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah mempunyai takdir atas manusia, tetapi manusia memiliki bagian untuk berusaha atau berikhtiar. Pembahasan yang ketiga itu ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait ruang lingkup masalah kalam. Salah satunya adalah tentang sifat Allah. Sifat Allah itu ada 5 jenis. Yang pertama, ada sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat. Di antaranya, yang pertama ada wujud, yang artinya ada. Allah ada bukan karena diciptakan. Allah ada dengan zatnya sendiri. Seperti dalam surat As-Sajdah ayat 4, Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, dan tidak ada selain Allah, Maha Penolong dan Pemberi syafaat. Yang kedua ada qidam, artinya dahulu atau awal. Allah sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam atau yang Dia ciptakan. Maksudnya itu, Allah adalah awal dan akhir dari semesta ini, dan Allah tahu tentang segala sesuatu, apapun itu. Yang ketiga ada baqo, artinya kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya. Jadi, kita jangan menyembah selain Allah, karena segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali lagi kepadanya. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadits, artinya berbeda dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang Dia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah juga menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan di dunia ini. Nah, yang keenam ada wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Esa zatnya, artinya Allah bukanlah hasil dari penjumlahan atau penyatuan unsur-unsur layaknya manusia. Esa sifatnya berarti semua kesempurnaan Allah tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluk yang Dia ciptakan. Lalu esa perbuatannya, berarti Allah berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk lain, dan tanpa membutuhkan proses atau waktu. Allah berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa mencampurinya. Yang ketujuh ada kudrat, artinya berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasannya dan tidak ada yang membatasinya, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasinya. Yang kedelapan ada irodah, artinya berkehendak. Maksudnya itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Dan apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Yang kesembilan ada ilmu, artinya mengetahui.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan akan segala hal, mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Yang ke-10 ada hayat, artinya hidup. Artinya, hidupnya Allah itu tidak ada yang menghidupkannya, melainkan Allah hidup dengan zatnya sendiri karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang Dia ciptakan. Yang ke-11 ada sama, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah. Yang ke-12 ada basar, artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak ada dibatasi oleh jarak dan tidak dapat dihalangi oleh penghalang. Yang ke-13 ada kalam, artinya berbicara atau berfirman. Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan oleh para nabi dan para rasulnya. Pembicaraan Allah juga tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah tidak berorgan atau panca indera, seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh ciptaannya. Yang ke-14 ada kaunuhu qadiron, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan atau meniadakan suatu apapun. Yang ke-15 ada kaunuhu muridon, artinya Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu, dan Allah juga berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-16 ada kaunuhu ngaliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui tiap-tiap sesuatu. Mengetahui tiap-tiap sesuatu di sini bermaksud Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Yang ke-17 ada kaunuhu hayan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Maksudnya itu, Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Yang selanjutnya ada kaunuhu samian, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Jadi berdoalah meminta sesuatu hanya kepada Allah, karena Allah maha pendengar. Selanjutnya ada kaunuhu basirun, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada. Maksudnya itu Allah tahu apa yang kamu lakukan, baik yang gaib maupun tidak di langit dan di bumi. Yang terakhir atau yang ke-20 ada kaunuhu mutakalimun, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu, melainkan Allah berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Sifat Allah yang kedua itu ada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini merupakan kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengertiannya sudah aku sebutin dan aku jelasin sebelumnya. Sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memiliki sifat wajib yang terdiri atas 20 sifat seperti yang sudah saya jelaskan. Sifat mustahil Allah yang pertama ada Adam, artinya tiada atau bisa mati. Yang kedua ada hudud, artinya baharu atau bisa diperbarui. Yang ketiga ada fana, artinya binasa atau tidak kekal atau bisa mati. Yang keempat ada talatul hawadith, artinya menyerupai akan makhluknya. Yang kelima ada qiyamuhu bihoirih, artinya berdiri dengan yang lain atau ada kerjasama. Yang keenam ada ta'adud, artinya berbilang-bilang atau banyak atau lebih dari satu. Yang ketujuh ada ngaj, artinya lemah atau tidak kuat. Yang kedelapan ada karahoh, artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Bisa juga diartikan tertegah atau tidak bisa menentukan. Yang kesembilan ada jahlun, artinya jahil atau bodoh. Yang ke-10 ada maut, artinya mati atau bisa mati. Yang ke-11 ada artinya tuli. Yang ke-12 ada ngumyun, artinya buta. Yang ke-14 ada kaunuhu ngajizan, artinya keadaannya yang lemah. Yang ke-15 ada kaunuhu karihan, artinya keadaannya yang terpaksa. Yang ke-16
kaunuhu jahilan, artinya keadaannya yang bodoh. 17. Ada kaunuhu mayitan, artinya keadaannya yang mati. Yang ke-18 ada kaunuhu asham, artinya keadaannya yang tuli. Yang ke-19 ada kaunuhu a'ma, artinya keadaannya yang buta. Dan yang ke-20 ada kaunuhu abkama, artinya keadaannya yang bisu. Selanjutnya ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ialah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah hanya satu, yaitu bahwa Allah tidak boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 26, Quran surah Al-Qasas ayat 68, serta surah Al-Baqarah ayat 284. Selanjutnya ada sifat wajib bagi Rasul Allah. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar. Artinya setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul sifatnya benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Yang kedua ada amanah. Sifat wajib bagi para rasul selanjutnya adalah amanah yang artinya dapat percaya. Para rasul selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya. Yang ketiga ada tablik. Tablik sebagai sifat wajib bagi para rasul Allah yang memiliki makna menyampaikan wahyu. Untuk menjalankan tugas kenabiannya, seorang rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang harus disampaikan kepada umat manusia. Yang keempat ada fatona. Sifat wajib bagi para rasul yang terakhir adalah fatona yang berarti cerdas, pandai, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, para rasul mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Pembahasan selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Rasul Allah. Sifat mustahil bagi Rasul Allah ada 4. Yang pertama ada kizib atau khadib yang artinya berbohong. Sebagaimana yang sudah diketahui jika para nabi dan rasul senantiasa dijaga kejujuran serta kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat mustahil para nabi dan rasul mempunyai sifat kizib atau khadib yang artinya berbohong. Yang kedua ada khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Sifat mustahil para nabi dan rasul yang selanjutnya adalah khianat atau tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan. Sebagaimana tujuan utama mereka diutus untuk menyampaikan wahyu dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mustahil jika para nabi dan rasul tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan dalam menyampaikan pesan dan wahyu. Yang ketiga ada kitman. Kitman yang artinya menyembunyikan. Maksudnya adalah para nabi dan rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu atau pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada balada atau tidak cerdas. Maksudnya, apabila para nabi dan rasul tidak cerdas, maka mereka tidak akan mampu untuk menjawab serta menundukkan para musuh dalam perdebatan. Hal tersebut tentu mustahil, karena pada kenyataannya sudah terbukti jika para nabi dan rasul mampu mengalahkan musuhnya. Selanjutnya ada sifat jaiz bagi Rasul Allah. Sifat jaiz Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut antara lain seperti rasa lapar, sedih, senang, haus, dan sakit. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 33. Selanjutnya, poin yang terakhir, implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Contohnya yaitu pertama, dengan adanya iman dan takwa menjadikan manusia berani menghadapi maut. Maksud dari contoh tersebut adalah di zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang takut akan adanya maut. Banyak yang beranggapan aku belum siap mati, masih banyak dosa, atau belum bisa membahagiakan orang tua, dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan orang beriman yang di dalam dirinya tertanam iman dan takwa. Mereka sepenuhnya percaya bahwa kematian itu pasti adanya. Semua manusia akan merasakan mati, tidak memandang kaya miskin, tua muda, maupun yang lainnya, karena semua akan mendapatkan gilirannya masing-masing. Contoh yang kedua yaitu iman dan takwa memberikan keberuntungan bagi manusia. Maksud dari contoh di atas adalah orang yang senantiasa beriman dan bertakwa akan selalu berada di jalan yang benar, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan senantiasa mengarahkan hambanya pada tujuan hidup yang lebih baik. Maka dari itu, orang yang beriman adalah orang yang beruntung karena senantiasa selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir adalah
Iman dan takwa menjadikan manusia mempunyai sikap self-help dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari contoh di atas yaitu, di zaman yang semakin canggih ini, banyak manusia yang kehilangan prinsip. Banyak dari mereka yang menjual diri dan kehormatannya hanya untuk memenuhi kepuasan di dunia. Dengan demikian, orang-orang yang di hatinya tertanam iman dan takwa akan senantiasa dapat menolong dirinya sendiri agar tidak terjerumus lebih jauh dan akan selalu berada di jalan yang benar. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.